يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ACR yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dalam pandangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Harapan semua manusia di muka bumi ini adalah mempunyai masa depan yang cerah ceria, mempunyai masa depan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai masa depan yang kelak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kematian yang husnul khotimah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Quran surat Ali Imran ayat 102. Husnul khotimah adalah akhir yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauh semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik hingga akhirnya meninggal dalam keadaan yang disebut husnul khotimah. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah, semua dari kita sudah ditentukan akhirnya akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Lantas, mengapa kita harus tetap beribadah? Karena kita tidak tahu, maka kita akan berupaya mengerjakan ibadah, melakukan amalan dan kebaikan-kebaikan hingga membawa kita menjadi ahli surga. Contohnya, bersegera ikut serta hadir ke majelis-majelis ilmu, mengalir air mata karena takut dosa, maka itu bertanda bahwa kamu telah disiapkan Allah sebagai ahli surga. Ada 4 yang bisa kita perbuat di muka bumi ini agar memastikan kita berada dalam keadaan husnul khotimah saat ajal menjemput kita nanti. Yang pertama, luzumi ta'at. Tetapilah kebaikan-kebaikan yang kamu ingin meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena kata para ulama, sebagaimana kamu hidup, seperti itulah kamu akan meninggal dunia. Kamu hanya akan meninggal dunia dalam keadaan ruh yang terbanyak di saat kamu hidup di atas muka bumi ini. Kalau ruhmu jauh dari Allah, maka kamu akan meninggal dunia jauh dari Allah. Tetapi kalau ruhmu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan meninggal dalam keadaan ruhmu seperti itu. Siapa yang sebelum meninggal dunia membaca kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan yang baik, insya Allah.
Kedua, cintai orang soleh. Hati-hati dengan penyakit berupa benci sama orang soleh, membuat banyak kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kadang kemaksiatan yang membawa kepada kerendahan hati lebih Allah sukai daripada ketaatan yang membawa kepada kesombongan. Al-mar'u ma'aman ahab. Cintamu akan membawamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu yang kita harapkan dari mencintai orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Dan kita semua tahu doanya yang sering kita baca setelah selesai sholat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan ada lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah engkau anugerahkan dalam hati kami. Karuniakan kepada kami rahmat-Mu senantiasa. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Apa yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Matikan aku ya Allah dalam keadaan membawa iman Islam. Kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang soleh. Atau doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang bahkan diriwayatkan doa yang paling banyak yang Rasulullah lakukan di saat sujudnya, yaitu ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami selalu berada dalam keimanan kepadamu. Yang keempat, jika kita ingin dalam keadaan meninggalnya husnul khotimah, titipkan imanmu kepada Allah. Baca wirid setelah subuh, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Setelah itu, titipkan imanmu kepada Allah. Ya Allah, aku menyaksikan apa yang Kau saksikan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku titipkan keimananku kepadamu ya Allah. Simpankanlah ia di sisimu, sehingga Engkau dapat mengembalikannya di saat sakaratul maut. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa amalkan ini sehingga kematian kita datang dalam husnul khotimah. Berapa hal yang lain yang dapat kita lakukan ialah menjaga iman dan ketakwaan secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kekafiran agar tidak membuat amalan menjadi sia-sia. Ikhlaskan amal, karena dengan hati yang ikhlas seseorang akan mendapatkan balasan yang baik. Hindari perbuatan zalim dan selalu ingat dengan kematian agar semangat mengerjakan amalan-amalan yang baik. Allahumma htim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Semoga kematian kita berakhir husnul khotimah, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan, kesenangan, surga, dan husnul khotimah. Mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.